Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami kelompok 4 dari Praktikum Analisa Farmasi Kuantitatif. Pada percobaan ke-7 ini kami akan membahas terkait titrasi kompleksometri. Untuk pembahasan lebih lanjutnya akan dipaparkan oleh rekan-rekan saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan terkait apa itu kompleksometri. Nah, jadi kompleksometri itu merupakan jenis titrasi yang mana titran dan zat titrat yang saling mengkompleks sehingga dapat membentuk hasil berupa kompleks. Nah, reaksi-reaksi pembentukan kompleks atau yang menyangkut kompleks itu didasarkan pembentukan persenyawaan kompleks atau ion kompleks atau garam yang sukar mengion. Nah, persyaratan mendasarnya terbentuk kompleks adalah tingkat kelarutan yang tinggi. Nah, titrasi kompleksometri ini berguna untuk menentukan sejumlah besar logam. Selektivitas dapat dicapai dengan dilakukan suatu pembakuan. Nah, titrasi kompleksometri ini termasuk penentuan kadar zat yang berdasarkan atas pembentukan senyawa kompleks yang larut yang berawal dari reaksi antara ion logam atau golongan kation 1 dengan zat pembentuk kompleks sebagai ligan. Untuk prinsip percobaan ini, terjadi reaksi pembentukan ion-ion kompleks antara bahan yang akan dianalisis. Nah, penetapan kadar kalsium laktat dengan metode kompleksometri ini berdasarkan senyawa kompleks yang terbentuk. Nah, percobaan kompleksometri itu berdasarkan reaksi asam basa Lewis yang reaksinya membentuk kompleks dengan ligan sebagai basa dengan memberikan sepasang elektron kepada kation yang merupakan suatu asam. Untuk macam-macam titrasi yang sering digunakan di dalam kompleksometrik itu antara lain ada titrasi langsung, titrasi penggantian atau titrasi substitusi. Yang ketiga itu titrasi kembali dan titrasi secara tidak langsung. Baik, mungkin sekian dari saya. Dilanjutkan untuk alat dan bahan dan juga cara kerja dari titrasi kompleksometri. Kalau selanjutnya saya akan menjelaskan terkait cara kerja dalam proses titrasi kompleksometri. Yang pertama adalah pembakuan larutan Na2-eta dengan cara 10 ml larutan MgSO4 7H2O diatur pH-nya 9 sampai 10 dan ditambahkan 2 ml larutan dapar salmia untuk mempertahankan pH-nya. Tambahkan 50 mg indikator eriokrom black tea atau EBT dan dititrasi dengan Na2-eta sampai terjadi perubahan warna dari merah menjadi biru. Yang kedua adalah penetapan kadar dari kalsium laktat dengan menggunakan metode titrasi langsung. Caranya adalah larutan sampel kalsium laktat kita pipet 10 ml. Kita atur pH sampai lebih dari 12. Selanjutnya ditambahkan 50 mg indikator mulexit. Selanjutnya dititrasi dengan larutan Na2-eta 0,05 m sampai terjadi perubahan warna dari merah menjadi violet. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang titrasi kompleksometri. Titrasi kompleksometri ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, titrasi langsung, yaitu titrasi yang mengandung ion logam yang akan ditetapkan. Sedangkan titrasi ini langsung dengan larutan baku EDTA. Untuk mencegah pengendapan hidroksidanya itu, kita butuh menambahkan zat yang bersifat kompleks. Pada titik ekvivalennya itu, berdasarkan konsentrasi ion logam yang sedang ditetapkan, turun mendadak. Ini umumnya ditetapkan untuk perubahan warna dan indikator yang merespon. Yang kedua ada titrasi kembali atau titrasi yang tidak langsung. Karena berbagai alasannya itu, banyak logam yang tidak dapat dititrasi langsung, jadi mungkin terdapat pengendapan dalam larutan dalam jangkau pH. Nah, dalam hal ini kita menambahkan larutan EDTA standar berlebihan. Larutan yang dihasilkannya itu pH-nya dikehendaki dan kelebihan reagenasinya itu dititrasi balik. Titik akhir dideteksi dengan bantuan indikator logam yang berespon terhadap ion logam yang ditambahkan pada titrasi balik. Logam yang bereaksi lambat dengan Na2-EDTA itu titrasinya dilakukan secara langsung, dan apabila ikatan antara ion logam dan indikator sangat kuat dan berfungsi, indikator terganggu. Sekian dari saya, terima kasih. Baiklah, itulah sedikit penjelasan yang dapat kami sampaikan. Apabila masih ada kekurangan atau kesalahan, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.